kayak pulang nonton konser atau nonton bola di GBK. Nah kayak gitu riuhnya tuh kayak gitu. Tapi nggak tahu ngomong apa gitu. Cuma pokoknya di luar tuh kayak rame gitu. Nah kita yang berempat itu lagi ngobrol sama partner kita masing-masing itu kayak langsung kenotis terfokus sama dua sinar ini, dua pilar. Ngelihat. Jadi kita berempat tuh ngelihat pilar bang. Ngelihat pilar. Dan itu kanan kiri bang. Dari situ tuh tiba-tiba ada yang udah bang, ada yang batuk. Kayak gini dia batuknya, kayak gitu bang. Tapi gemak. Wih, kok siang ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lautan Mistis seperti biasa bersama gue Rizko. Nah, kali ini kita kedatangan satu narasumber yang mau cerita tentang pengalamannya ketika niatnya ini berlibur dan sekaligus datang ke hajatan saudara temennya. Cuman di keberangkatan di perjalanan berangkat ternyata ngalamin banyak hal nih sampai beberapa hari. Jadi sapa dulu, di samping gue udah ada Bang Kabir. Halo Bang Kabir, Halo, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, boleh ceritain sedikit gak Bang pengalaman ketika dari Samarinda ke Banjarmasin yang mau berlibur sekaligus kehajatan saudara teman. Itu ada kejadian apa Bang pas di perjalanan berangkat itu? Itu kita berempat tuh ngalamin kayak kesesat di kampung gaib sama apa sih kayak ngelewatin kayak perumahan klaster, tapi ternyata itu pohon bambu. Oke. Itu sih yang paling, ada beberapa lagi yang lainnya sih. Oh ya, tadi kan sempat ngobrol di belakang layar, jadi memang lumayan panjang ceritanya nih Bang ya. Oke, siap. Nah, ditanda ceritanya. Nah, sebelum masuk ke cerita, gue mau ngingetin kalian, bagi kalian yang belum subscribe channel Lautan Mistis, bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan juga bagi kalian yang mau jadi narasumber di Lautan Mistis, cara gampang banget, mampir aja langsung di Instagram kita di lautan.mistis. Nanti ada tim kita yang hubungin kalian. Jadi gak usah lama-lama lagi, langsung kita simak cerita dari Bang Kabir. Jadi gimana ceritanya Bang? Jadi awal mulai tuh gini Bang ya. Kejadiannya tuh tahun 2009, tanggal 9, hari Jumat. Oke. Nah, jadi kita tuh berempat itu satu kerjaannya Bang. Ada aku, Kabir, terus ada Rio, sama Agil sama Ebi, berempat. 4 orang. Jadi kita tuh ada rencana liburan nih Bang, kayak cuti gitu loh Bang. Cuti kerjaan. Nah, tapi kita tuh bingung mau kemana tuh. Nah, teman aku tuh kebetulan saudara itu ada yang hajatan, tapi di Kalimantan Selatan. Nah, di Kalimantan Selatan, terus kita setuju tuh untuk ke sana. Tapi pakai kendaraan pribadi, mobilnya si Rio itu. Nah, singkat ceritanya kita tuh udah persiapan semua nih Bang. Udah kumpul lah di tempatnya si Rio di Samarinda Seberang. Nah, dari Samarinda Seberang itu kita tuh rencana itu berangkat itu sore Bang. Jam 3:30, jam 4-an lah ya. Jam 4-an menuju Balikpapan. Nah, kita tuh udah prepare tuh dari abis zuhur nih Bang. Udah pada ngumpul tuh di tempatnya si Rio ini. Udah pada ngumpul, udah siap lah. Jadi abis asar tuh kita tuh tinggal jalan doang gitu kan. Nah, perlengkapan semua udah dibawa, segala macam, cemilan segala macam udah masukin dalam mobil kan. Tas segala macam juga udah gitu. Udah jalan tuh kita tuh jam 4 kurang 10 menitan tuh jalan. Udah pamitan sama orang tuanya Rio kan. Udah pamitan, jalan kita. Di tengah perjalanan ke Balikpapan nggak ada apa-apa, nggak ngalamin apa-apa, normal aja kan. Sampailah di Balikpapan, di pelabuhan. Kan harus nyebrang ya ke
Penajam Pasir Utara itu harus nyebrang dari Balikpapan itu. Kita nunggu peri lah di pelabuhan itu, nunggu peri. Nggak lama kemudian peri datang, ya udah masuklah ke dalam peri. Nyebrang juga nggak, kisaran waktunya dari Samarinda ke Balikpapan itu 2 jaman lah bang ya, santai gitu kan. Nah otomatis kan dari jam 4 jam 6 dong nyampe kan. Nah tapi karena udah nyampe udah nyebrang nih, kapal ferinya udah nyebrang ke sana, ya udah kita tuh maghribnya tuh di ending bang, di akhir gitu kan maghribnya itu, sholat maghribnya itu. Nah ya biar nggak sekalian berhenti gitu loh bang, jadi nunggu isya gitu lah. Niat kita tuh kayak gitu. Jadi kita tuh nyari kampung yang terakhir. Nah pokoknya di daerah Penajam Pasir Utara deh kalau nggak salah tuh, itu kampung terakhir tuh ada kampung terakhir, lupa nama kampungnya kampung apa, yang jelas di situ ada musola atau langgar gitu kan. Tapi terbilang besar. Jadi kita tuh di situ mutusin sholat maghrib terakhir. Di waktu-waktu terakhir itu sholat maghrib di situ berhenti, terus sambil nunggu sholat isya, ya udah kita tuh ngobrol di pelataran masjid musola itu. Ngobrol di situ, nggak lama kemudian isya dong. Nah habis sholat isya udah nunggulah kita tuh sambil itu, ya udahlah mendingan kita makan dulu deh biar tenang gitu loh. Di perjalanan tuh ya udah kita makan lah, ada warung nasi di sana tuh. Pas itu dari musola itu paling jalan cuman 500 meteran bang, jalan mobil tuh kan. Jadi udah kita mampir dulu di warung nasi. Dan bener kata si penjaga warung itu kampung terakhir katanya. Ya udah hati-hati kita gitu kan. Ibaratnya hati-hati tuh kayak harus prepare semua, bensin segala macam. Dan itu kan udah disiapin semua kan. Jadi kita tuh ya udahlah kita makan di sini aja gitu kan. Udah selesai makan minum segala macam, pokoknya perkiraan tuh jam 8:30 bang. Dari habis isya itu kan ya 7:30 ya. 7:30 udah tuh 8:30 udah selesai makan, ngerokok segala macam. Jalanlah kita tuh bismillah OTW gitu kan. Itu kampung bang, suasananya kampung, bukan kota ya. Jadi kayak perkampungan biasa lah gitu kan. Cuman dari situ tuh nggak ada apa-apa. Nah jam 9 kurang kalau nggak salah tuh bang, kita tuh mulai memasuki kayak tanah lapang. Nah terus tanah lapang, abis itu tuh ada perkebunan kelapa sawit, tapi masih anak-anak, masih kecil-kecil lah. Si perkebunan kelapa sawit itu masih kecil. Jadi kita tuh masih terang, jalannya itu masih ngelihat langit, cahaya langit gitu kan. Jadi belum rimbun banget gitu, belum tinggi-tinggi banget si kebun kelapa sawitnya itu. Jadi kita tuh masih bisa ngelihat cahaya langit itu. Nah kita tuh udah di tengah perjalanan itu kan, kita tuh sambil belajar lagu Banjar ya. Kan kebetulan si temanku itu tuh bisa main musik bang. Nah tiga-tiganya. Nah cuman aku tuh pengen belajar lagu bahasa Banjar. Ya udah aku sambil ngulik-ngulik lagu Banjar gitu kan, sambil nanya ke mereka gitu kan. Nah di dalam musik itu, di dalam mobil itu ada suara musik lagu Banjar, tapi nggak begitu kenceng. Nah kita otomatis kan, si teman aku yang bawa mobil itu, Rio itu lagi ngobrol sama temennya, sama temanku tuh. Nah tapi aku ngobrol sama temanku ini yang di samping. Jadi kita tuh ngobrolnya tuh bisik-bisik, nggak kenceng. Nah dari situ kita tuh kayak keberhentiin, kayak kenotis sama suara bising di luar mobil itu. Posisinya itu kaca mobil tuh kan ditutup, terus cahaya di dalam mobil tuh cuman cahaya lampu sorot mobil di depan sama cahaya lampu yang di atas jok itu. Nah di dalam mobil tuh cuman ada cahaya lampu mobil yang kecil itu bang, yang di atas jok itu. Nah udah cuman itu doang. Nah dari situ kita tuh kayak kenotis suara riuh gitu loh, kayak suara rame. Jadi gambarannya tuh kayak abang pernah lewat jalan nerobos orang, mobil nih nerobos orang, kayak pulang nonton konser atau nonton bola gitu di GBK. Nah kayak gitu riuhnya tuh kayak gitu, tapi nggak tahu ngomong apa gitu. Cuman pokoknya di luar tuh kayak rame gitu. Nah kita yang berempat itu lagi ngobrol sama partner kita masing-masing itu kayak langsung kenotis. Saya nengok teman saya di depan juga sama, kayak tengok-tengok kan, kayak ada apa nih gitu kan. Nah tapi itu di luar tuh sepi bang, karena kan gelap, nggak ada apa-apa kan. Itu kanan kiri perkebunan kelapa sawit bang. Nah itu sedikit informasi, itu tuh jalanan tuh kayak apa ya, penerangannya kurang bang, lampu jalannya itu
Jadi apalagi kampung ya bang ya. Nah, itu masuknya ke kebun dong. Udah nggak ada lampu jalan dong jatuhnya gitu. Ya udah tuh dari situ tuh udah kita diem. Si suara musik juga dikecilin, nggak dimatiin, cuman ada kedengaran kecil gitu. Terus dari gitu kita nggak ngobrol tuh, diem-dieman. Dari suara riuh itu rame itu. Nah, nggak lama kemudian kita tuh nemu lapangan kayak tegalan gitu loh bang. Kanan kiri tuh kayak tanah kosong gitu loh. Nah kita tuh di situ berhenti. Terus kita keluar tuh sambil permisi mau buang air lah ya. Itu si temanku si Rio itu ngomong, katanya itu tadi apa ya? Terus nah temanku yang di samping itu si Ebi namanya, udah nanti aja dibahasnya, jangan sekarang, kita masih jauh perjalanan gitu. Nah belum ada setengahnya gitu. Oh ya udah tuh setelah ada yang ngerokok, setelah minum, udah tuh jalan lagi. Nah dari situ tuh awalnya ya udah nggak ada apa-apa. Cuman ya Bismillah lagi, kita berdoa dalam hati. Aku pribadi gitu, nggak tahu kalau mereka tuh gimana kan kita nggak ada yang tahu ya bang ya. Hati teman tuh gimana gitu, otak orang tuh kayak gimana. Nah nggak lama kemudian jam 10 kurang atau setengah 10-an lah ya, pokoknya sekitar jam segitu lah bang. Kita tuh mau masuk ke area perkebunan karet dari si tanah lapangan itu, dari pas kita berhenti kencing itu ya. Kita mau masuk perkebunan karet, udah jalan bang, ada berapa nggak nyampe 1 kilo deh bang. Dari awal si tanah lapang itu masuklah ke perkebunan karet. Teman aku tuh ngomong tuh, iya ada warkop tuh di depan katanya. Nah, logikanya bang, itu kan yang tadi kita berhenti makan itu kan sama sholat itu kan itu kampung terakhir ya. Gak mungkin dong ada warkop, nggak mungkin lah. Di situ aja udah nggak wajar kan. Nah terus kata si Ebi temanku yang di samping itu ngomong, ngarang lu gitu itu, ngeramput. Kalau bahasa sana tuh ngeramput bohong gitu loh. Ngeramput lu gitu, ngeramput kamu katanya. Ikam tuh kayak kamu gitu loh. Ikam ini ngeramput aja katanya. Nah ngomongnya kayak gitu, tapi bahasa Banjar kan. Udah tuh dari situ, ya beneran kata si Rio ini ngomong beneran, meyakinkan. Berhentilah. Jadi ini posisinya mobil. Ini jalan ada buat lawan arus gitu loh. Nah, di sini nih mereka tuh ngeliat. Jadi keluarlah mereka berdua tuh mau nyebrang. Otomatis kita berdua tuh apaan sih, orang gak ada warkop gitu kan. Nah, pas kita turun dari mobil tuh berempat itu, si teman kita yang berdua yang di depan itu mau nyebrang maksa gitu. Itu warkop. Sedangkan kita berdua ini, aku sama Ebi itu ngeliatnya tuh saung bang. Tapi kalau saung di kebun tuh kayak gimana sih bang? Cuman ada atapnya doang sama tiang 4 itu kan. Nggak ada bilik bambunya tuh nggak ada temboknya tuh nggak ada gitu loh. Jadi cuman 4 tiang sama atap doang gitu. Dan itu di pertengahan kebun karet. Tapi mereka berdua di depan itu, si Rio sama si Agil itu ngeliatnya tuh warkop. Dan kita tuh di sana tuh nggak ada warkop bang. Paling ada itu kalau di Balikpapan sama Samarinda tuh bukan warkop nyebutnya tuh, tapi kafe gitu. Apapun itu dimanapun letaknya itu kita tuh nyebutnya kafe, bukan warkop. Kafe. Kalau di Jakarta kan, di Jawa kan warkop ya. Nah kalau di sana tuh kafe, apapun itu bentuknya gitu. Manggil tuh kafe. Tapi itu si temanku tuh refleks tuh aneh tuh, itu ada warkop gitu. Kita tuh sampai mau tarik-tarikan bang, sampai mau berantem karena dia maksa. Dan takutnya kalau dia sampai mereka berdua sampai ke sana, takutnya kan lain lagi ceritanya kan. Nah dari situ udah tuh kita masuk dalam mobil tuh setelah gontok-gontokan tuh. Udah tuh di situ kita minum berempat tuh, minum bareng gitu kan, minum air putih ya bang ya. Nah dari situ tuh udah jalan lagi sambil pelan-pelan sambil baca bismillah kan. Itu kejadian kedua ya bang ya, setelah tadi kayak nerobos keramaian itu gitu. Tapi nggak ada bentuk, nggak ada wujudnya gitu. Nah itu tuh udah kejadian kedua tuh, udah jalan normal segala macam, udah lolos tuh kita ngelewatin perkebunan karet tuh, nggak ada apa-apa bang, nggak ada apa-apa. Nah lewat lagi tuh kayak tanah kosong gitu, kayak gitulah bang ya. Kayak namanya juga perkebunan ya. Nah itu mungkin belum digarap atau apa, kita nggak paham juga gitu. Lewatlah tanah kosong lagi, bukan berapa ratus, jadi kayak berapa kilo gitu kan. Lewat tanah kosong, masuklah ke perkebunan kelapa sawit lagi, tapi yang tinggi-tinggi bang. Nah tapi ya udah
nggak ada apa-apa gitu, nggak ada apa-apa. Nah puncaknya ini nih itu kita tuh kebelet pipis nih bang, kebelet buang air kecil nih. Setelah yang tadi dari itu kita berempat tuh itu ya udahlah kencing di sini aja gitu kan. Nah itu sebelum kejadian yang lebih masuk lagi ya bang ya. Jadi kayak aku pribadi permisi bang, itu di tanah tegalan kok, bukan nggak ada pohon nggak ada apa, jadi kayak tanah kosong gitu. Jadi kita tuh pipis itu di paret gitu lah, kayak di tempat air gitu, di solokan gitu, tapi pinggir jalan. Bismillah permisi juga gitu, cuman kan kita nggak tahu ya hati orang kayak gimana gitu. Udah dari situ tuh nggak ada apa-apa, nggak ada ngerasa apa-apa, dan masuk ke dalam mobil jalan. Terakhir kita ngelihat jam itu jam 2.3. Otomatis udah tengah malam dong. Jam 2.3 lewat. Pokoknya setengah 12-an lewat lah ya. Tepatnya kurang tahu karena kan udah ini kejadian 2009 ya Bang ya. Kita cerita yang kita ingat gitu loh Bang ya. Pokoknya setengah 12 lewat. Itu kita terakhir ngeliat jam itu. Terakhir ngeliat, ingat waktunya itu. Waktu Indonesia Tengah. Mungkin kalau di Jakarta tuh mungkin ini setengah 11 ya kejadiannya gitu. Nah udah tuh dari situ di tengah perjalanan itu, dari setelah ngelewatin tanah padang itu, ngelewatin kebun sawit lagi kan. Nah, setelah kita kencing berhenti kencing itu, udah kita tuh kayak terfokus sama dua pilar. Ngelihat, jadi kita berempat tuh ngelihat pilar Bang. Ngelihat pilar, dan itu kanan kiri Bang. Posisinya ada di kanan jalan. Jadi ini mobil Bang. Ini jalan kalau lewat arus gitu, jalan sebaliknya. Nah itu posisinya ada di sini. Dan kita ingin lihat berempat itu. Lihat berempat. Nah dari situ kita kayak nggak sadar Bang. Buka pintu keluar, kayak ngarah ke situ, kayak jalan menuju situ, ke pilar itu. Dan itu cahayanya cahaya emas. Jadi si pilar itu cahayanya cahaya emas. Tapi makin kita deket makin kita silau Bang. Jadi nggak tahu itu cahaya apa. Cuman kalau dari mobil itu kelihatan cahaya emas. Itu pas kita makin mendekat itu kita silau Bang. Jadi nggak berani natap ke atas, dan kita juga nggak tahu itu ujungnya di mana. Saking tingginya Bang. Nggak kelihatan ujungnya. Nggak kelihatan ujungnya. Cuman kita tuh fokus ke cahayanya, takjub gitu loh Bang, kayak hipnotis itu loh. Nah dari situ udah kita tuh kayak orang wow gitu loh. Takjub gimana sih Bang? Nah itu tuh berhenti di antara tengah-tengah tuh. Itu jalanannya juga jalanan kayak jalanan batu di tap gitu loh Bang. Di rapi banget. Bukan tanah, tapi kayak batu disusun rapi gitu. Kelihatan kan dari gerbang itu kan, dari pilar itu kelihatan. Nah kita masih di luar nih. Nah pas kita pas ini pilar nih Bang, kanan kiri pilar. Nah kita tuh pas di antara dua ini, itu kayak langsung kayak seret gitu loh Bang. Enteng kayak melayang gitu loh. Nah kayak gitu, kayak seret gitu loh. Kayak nggak tahu, mungkin itu masuk ke dunia mereka kali ya. Jadi kayak ringan, kayak melayang aja Bang. Nah, tapi kita sadar kalau kita tuh napak gitu loh Bang. Cuma rasanya doang gitu. Cuma rasanya doang, kayak ngelewatin dua pilar itu kayak langsung seret gitu, kayak asap gitu Bang. Nah barengan dengan itu, telinga kita berempat tuh kayak dibikin nggak denger gitu loh Bang. Kayak kita habis kemasukan air tapi kayak kedap gitu ya. Kayak kedap gitu loh. Dengar abang ngomong tuh denger, tapi jauh suaranya tuh. Kayak di mana? Kayak saya di sini, abang di mana suaranya gitu. Cuman apa ini? Cuman itunya doang Bang, kayak semacam gemaknya doang gitu. Tapi jauh, nggak jelas ngomong apa. Cuman dengar suara Bang gitu, kayak gitu. Nah dari situ ya kita berempat itu kayak dikunci Bang. Jadi ini si teman aku tuh di depan berdua nih. Nah gandengan. Nah teman aku yang satunya si Rio ini megang tangan aku juga yang kanan. Nah aku juga gini. Jadi kayak langsung telinga ditutup, di tangan kita tuh kayak dikunci tuh. Pegangan satu sama lain. Jadi berdua-dua jalannya. Padahal kan itu jalan luas Bang, lumayan. Bisa masuk 2 mobil kok bisa. Tapi itu walaupun sempit ya, tapi bisa masuk 2 mobil jalanannya itu. Nah kita dari situ tuh nggak ngerasa takut.
nggak ngerasa takut, tapi kita jalan aja. Tapi kita udah mulai lupa nih. Kita bawa jam, bawa HP tuh kita udah mulai lupa. Pada zaman itu kan zaman HP 63 ya bang ya, Nokia N3 BB gitu, awal-awal BB itu. Nah kayak Nexian gitu. Nah kayak gitu tuh. Nah kita udah nggak fokus ke HP, ke jam bang. Pokoknya kita tuh ke depan jalan ya, pelan-pelan. Ketemulah sama segerombolan warga, kumpulan warga lah ya. Tapi itu bukan pasar, tapi dia tuh ada rumah. Di kanan kita ada rumah. Tapi rumahnya itu rumah zaman dulu bang. Jadi jendelanya itu kayak, ini saya masih inget ya, jendelanya itu kayak dari kayu, tapi yang bisa dibuka, nah kayak gini bang, buka gitu lah. Oh iya. Nah, kayak Betawi gitu lah. Nah tapi itu warnanya itu warna kuning, bukan kuning, kayak warna kayak gini nih bang, coklat. Oh oke. Okay. Nah kayak gitu gambarannya itu. Nah kita seneng dong, oh bisa nanya ini di mana gitu kan. Tapi kesenangan itu tuh berubah jadi ketakutan bang, karena si teman aku tuh yang si Agil ini nanya nih, yang pertama itu nanya permisi gitu kan, ini desa apa ya, daerah mana gitu. Nah tapi dicuekin. Nah terus mau apa, mau negur gitu. Mau nyentuh, tapi kayak tembus gitu loh bang, kayak tembus. Itu dia langsung kayak langsung narik gitu, langsung takut. Dia langsung dari depan, dia langsung kegeser ke sini nih. Langsung sampai mepet gitu loh. Nah terus nggak lama nih si Rio nanya, sama kayak gitu juga bang kejadiannya. Nanya permisi, nah, kayak gini, maaf nih bang, tangannya boleh? Tangan gini, nah, kayak gini nih. Oh. Tapi dia nembus, nggak kepegang. Kayak gitu bang. Nah itu kedua si Rio kan. Ketiga nih si Ebi, sama kayak gitu. Tuh mereka berdua tuh udah pucat bang. Nah terus si Ebi tuh nyoba sama kayak gitu. Nah ini aku nih yang terakhir, sama juga bang kayak gitu. Tembus gitu bang. Dan itu mereka tuh nggak tahu, nggak ngelihat, nggak tahu memang mereka lihat tapi nggak bisa itu ya. Tapi mukanya tuh nggak ada ekspresi itu loh bang. Mereka juga kayak ngobrol kayak apa, tapi kita nggak denger apa yang diobrolin gitu kan. Terus atau tawar menawar kita nggak tahu juga, karena kan di situ ada yang jualan juga bang. Ada yang jualan juga, jualan kayak di pasar tradisional bang, kayak gitu. Kalau abang pernah lihat film Kolosal Angin Dharma, ya kayak gitu. Nah tapi nggak sebanyak itu gitu, cuma kayak di kampung gitu loh bang. Tapi ada warung, ada yang jualan gitu. Ada jualan kayak kendit dari tanah, cobek dari tanah, kayak gitu loh bang. Nah ingat, karena ya itu yang kita alamin bang. Dan teman aku yang bertiga juga masih hidup kok, masih ada gitu. Nah dari situ kita takut tuh bang. Itu tuh kayak pakai bahasa isyarat bang, mata sama nih tangan nih, cengkraman tangan nih. Ayo nih, kalau kita udah megang kencang berarti kita harus pergi nih cepet-cepet. Nah dari situ tuh kita tuh jalan cepet-cepet bang. Nggak tahu udah berapa lama, dan kita tuh nggak bisa nengok belakang bang, nggak tahu, berat aja. Nah berat kan. Nah dari situ tuh udah kita udah bisa napas, ngatur napas segala macam, sambil dalam hati tuh berdoa bang. Terus ngobrol ke teman juga pakai bahasa mulut, tapi cuman kayak gitu loh bang, nggak ada suaranya itu. Cuman kita bisa baca dong dia ngomong apa gitu kan. Terus atau enggak sama geleng kepala, atau enggak kayak gini jangan gitu, atau apa gitu, pakai bahasa isyarat lah pokoknya. Nah dari situ tuh udah bisa napas, jalan lagi tuh berapa ratus meter gitu kan dari si kampung warga tadi itu. Nah kita tuh dari situ tuh apa ya, nggak bisa nengok ke belakang, pokoknya berat tuh bang. Dari pas kita masuk gerbang itu kita tuh nggak ada nengok ke belakang bang. Nggak ada nengok ke belakang. Nah kita senang tuh karena ngelihat cahaya bang, besar banget. Ternyata itu di depan tuh ada komplek kayak perumahan klaster gitu bang. Nah kita lagi udah apa ini, udah ngatur apa segala macam gitu kan, udah saling ya pokoknya udah saling tenang lah, pegangan tangan juga udah nggak mencengkram lagi kan, udah tenang lah, udah senang, udah aman lah gitu intinya. Kita senang tuh ngeliat komplek klaster bang. Nah yang mana notabene-nya kan kalau komplek klaster itu kan terkenal itu baru sekarang ya bang ya, 2018 kesini kan. Iya. Kalau di Jakarta ya baru ngehitsnya itu kan. Ya, yang rumahnya sama,
taman depan rumah yang sama kan, nah, garasinya sama kan, baru-baru ini kan, betul. Di atas 2018 kan. Nah kita tuh udah ngeliat ini nih 2009 bang. Duluan berarti ya. Nah 2009. dan anehnya itu kita kan jalan berempat nih bang, dua, depan 2 belakang 2 kan. Nah kita sadar, kita nginjek tanah sadar, dan kita pakai sepatu kan, dan itu lepas dari si bapak itu tuh, si perkumpulan warga tadi itu, itu tuh ngelewatin jalan setapak gitu loh bang, kayak kanan kiri itu rumput, tapi jalan tengahnya itu kayak jalan bekas motor atau bukan bekas motor, tapi kayak tanah gitu loh bang. Nah tapi masih ada batunya, tapi nggak full batu gitu loh. Nah kayak gitu, gambaran itu kayak gitu. Nah terus kita tuh sadar, itu sepatu tuh digesek-gesek gitu, itu rumput bang, beneran. Nah tapi yang kita bikin aneh tuh, kok itu bisa ada perumahan di situ gitu loh. Itu kurang lebihnya 10 rumah kanan kiri, dan itu lampunya tuh lampu putih semua bang, nggak ada lampu kuning, nggak ada lampu bawah, lampu kuning tuh nggak ada bang, lampu putih semua pokoknya. Putih. Nah dan kita tuh seneng dong, siapa tahu kan ada warga gitu kan, bisa nanya gitu kan, atau apa nih, bisa numpang istirahatan di situ gitu, karena capek bang, jujur capek gitu. Nah dari situ kita tuh nengok kanan kiri nih berempat ini, nggak ada bang, nggak ada warga satupun. Kosong, ada warga dari 10 rumah itu. Kurang lebih 10 rumah tuh nggak ada warga yang nongol dari jendela, nggak ada yang buka pintu, nggak ada pokoknya, tapi terang semua tuh kanan kirinya itu tahun 2009 bang, tahun 2009. Terang tapi nggak ada orang gitu. Nggak ada orang, tapi nggak takut, nggak bikin takut suasananya. Nah selang dari situ kita di ujung dong, kayak di awal tadi. Nah di ujungnya juga jalannya sama, ternyata jalan setapak lagi. Logikanya bang, kan nggak mungkin dong bikin perumahan klaster kayak gitu nggak pakai mobil. Iya betul. Nah tapi itu nggak ada jalan mobil. Dari mana itu bang bikin rumah kayak gitu kalau nggak pakai mobil? Nah kanan kirinya itu bukan pohon bambu, bukan apa bang, tapi kayak kebun biasa gitu loh, kayak perkebunan warga gitu. Tapi kan kelihatan dari cahaya lampu itu ya, kan di kanan kiri jalan yang perumahan itu tuh ada lampu tinggi bang, lampu jalan lah ibaratnya gitu kan. Jadi kelihatannya dari situ, makanya nggak serem bang, karena terang. Nah dari situ udah tuh, terus kita tuh main mata. Kalau bahasa kita tuh kalau diucapin tuh mungkin gimana nih, nggak ada orang. Terus si temanku tuh si Ebi tuh udah jalan aja ke depan. Kalau dibahasain ya, jalan ke depan kita pelan-pelan nih. Nah kita tuh udah berapa ratus meter, kayak 400-300 meteran lah ya, ringan nih. Kita tuh nengok ke belakang, bisa tuh pertama kali nengok ke belakang. Ini dari sini ke depan kali ya bang, ke rumah depan nih, pokoknya segitulah, atau 2 rumah samping ini. Kita nengok barengan ke belakang. Coba tebak bang, apa yang dilihat kita? 4 orang nengok ke belakang berbarengan ya, kuburan. Bukan. Itu pohon bambu, sekumpulan pohon bambu kuning bang. Itu kan kalau pohon bambu itu kan rapat ya. Ya nggak masuk ke akal lah logikanya gitu kan. Kita berempat lewat situ, apalagi dalam posisi dempet-dempetan, gandengan, nggak mungkin. Tapi kita semua berempat itu sadar loh, kita juga cubit-cubitan kok. Sadar kalau gitu tuh, itu tuh pohon bambu kuning, sekumpulan pohon bambu kuning bang. Nih, jadi nengok ke belakang nih, itu tuh pohon bambu kuning bang. Itu kita di situ ngibrit kita bang, lari sampai jatuh-jatuh. Lumayan klaster tapi bambu ternyata pas dilihat. Itu pertama kali nengok ke belakang ya. Itu kita lari sekencang mungkin, tapi perasaan kita kencang ya bang ya, tapi nggak tahu gitu. Nah kita sampai udah tuh napas udah tersenggal-senggal lah gitu kan, udah sesak lah pokoknya, udah capek. Duduklah di rumput, di jalan setapak tuh duduk kita. Nyentuh bang, itu tanah, itu rumput tuh nyentuh kita. Kadang aku sama temanku tuh sampai nyabutin rumput tuh sadar bang, itu kayak di dunia tak beneran. Nah dari situ tuh tiba-tiba ada yang dahem bang, ada yang batuk.
Batuk. Kayak gini deh batuknya. Kayak gitu bang. Tapi gemak. Kayak mau batuk tapi gatel tapi nggak gatel gitu loh bang. Kayak gitu. Kayak bapak-bapak gitu. Suara bapak-bapak damnya tuh kencang banget. Tapi bergema gitu. Nah itu yang pertama. Kita tengok-tengok kan. Ada orang kali ya. Kita nggak nengok ke depan. Cuma kita berempat aja gitu. Tengok-tengokan gitu. Nah kedua kalinya sama kayak gitu. Dan kita baru ngeh ke depan. Ada orang tuh bapak-bapak. Dia tangannya lagi gini. Ke pohon besar. Tangannya gini nih ke pohon besar bang. Megang pohonnya. Tapi ngebelakangin kita. Bajunya baju hitam. Kayak celana sontok gitu segini bang. Kayak baju silat. Jangan zaman-zaman dulu. Terus segini. Tapi topinya topi caping. Yang dari anyaman bambu. Topi petani lah. Kayak gitu. Nah. Kita tuh bukan takut sih bang. Tapi kayak lebih ke. Siapa itu? Tapi balik lagi kita mikir. Habis ngalamin kejadian aneh kan di belakangan. Kita tuh mau apa sih namanya? Jadi gak itu bang. Jadi takut mau maju tuh loh. Bukan takut karena apa-apa, bukan takut karena itu, bukan. Tapi kayak takutnya itu kayak kejadian di belakang itu lah. Nah kayak gitu. Terus tiba-tiba dengar nih kita berempat tuh hendak kemana gerang. Jadi kalau di bahasa Indonesia itu mau kemana gitu. Itu kan bahasa Banjar ya. Hendak kemana gerang. Jadi mau kemana sih? Kalian ini mau kemana gitu. Mungkin kayak gitulah. Tapi emang seperti itu kan bahasanya gitu. Tapi suaranya itu tegas. Terus kayak apa ya? Kayak marah gitu. Tapi kita tuh nggak takut bang. Pas dia ngomong kayak gitu tuh nggak takut. Karena kan itu kalimat itu kayak orang biasa gitu. Tapi suaranya gema banget. Tapi mungkin karena suaranya gema itu kali ya. Makanya kita bisa denger gitu kan. Atau mungkin itu 2 kali dam itu ngebuka pendengaran kita kali ya. Mungkin gitu. Karena kan selama tadi perjalanan itu kita tuh gak denger bang. Kedap gitu. Kedap gitu lah. Nah dari situ tuh udah gitu. Kita tuh gak bisa ngomong. Ya karena kan kita gak bisa ngomong kan. Nah gak tahu itu temanku yang di depan tuh ngomong apa. Kita gak tahu ya. Terus aku juga sama temanku juga cuman gini doang bang. Tapi gak ada keluar suara gitu lah. Nah tiba-tiba jadi ngikutin dia. Suruhnya ngikutin dia gitu. Nah dan ternyata aku baru sadar bang. Kalau itu tuh pohonnya tuh gede banget bang. Itu pohon randu. Abang tahu pohon randu? Randu. Pohon randu tuh pohon kapuk bang. Kayak buat kasur, buat bantal. Kayak gitu. Nah yang si bapak itu pegang gini tuh. Itu pohonnya itu besar banget bang. Nah aku tahu karena aku kecilnya di kampung ya bang ya. Jadi aku tahu itu pohon apa gitu. Nah dari situ kita ngikutin dia tuh jalan. Tapi kita kayak nggak berasa jalan. Jadi jalan aja bang. Jadi kayak nggak napak gitu bang. Jalan aja. Ngikutin dia. Aku pribadi lupa itu berapa lama bang. Cuman endingnya tuh sama. Dia tuh berhenti di pohon besar juga. Terus dia bilang gini. Nggak bilang, cuma gini doang. Jadi kayak mempersilahkan itulah duluan gitu. Ya udah kita di belakangnya. Kita nggak ngeliat mukanya bang. Nggak ngeliat mukanya. Tapi kita ngeliat nih. Topi capingnya tuh ngeliat. Tapi kita nggak ngeliat mukanya. Kita tuh mau ngeliat ke arah mukanya itu kayak berat gitu bang. Nah udah pas dia nyuruh gini nih. Kita di belakang nih. Dia itu agak minggir nih. Di pohon besar lagi. Tapi tangan yang kanan nih. Ke pohon itu. Nah terus dia gini. Jalan tuh agak turun bang. Jalan itu. Jadi gak rata gitu. Nah sadar-sadar tuh ternyata itu tuh kayak selokan air. Kayak di kebun gitu loh bang. Nah kayak selokan air gitu. Nah jalan itu agak miring. Nah tetap ada rumput, ada batu, ada tanah gitu. Ditap kayak gitu tapi gak rapi. Nah pokoknya jalanan kebun gimana sih. Nah itu tuh dari situ tuh udah. Kita berempat tuh mau nengok, mau ngucapin terima kasih bang. Baru makasih. Udah gitu. Kita berempat tau bang. Gak ada. Kita berapa langkah sih? Cuma 1 langkah doang loncat ke paret bang.
Kita loncat nih dari sini ke sini. Ini paret bang. Ini kita di sini nih. Yang si bapak di sini nih. Kita kan dari sini ya, dari kiri. Kita loncat bang. Kita nengok mau ngucapin makasih udah nggak ada. Nggak ada sama sekali. Udah nggak ada. Ya kita ngibrit lah bang. Lari sekali lagi. Langsung kabur. Langsung lari dan itu jalanannya itu agak naik bang. Tapi nggak rata loh. Jadi si tanah itu konturnya itu agak naik. Oke. Jadi kayak gitu. Gambarannya itu. Nah kita tuh udah berapa meter lari ngos-ngosan tuh karena kita capek lah pasti bang, apalagi tuh kita ketakutan. Nah, itu udah tuh dari situ kita nemu dataran tuh kayak landai gitulah, kayak tanah rata lah gitu kan. Kita di situ duduk sambil ngos-ngosan sambil dalam hati berdoa bang, ya Allah itu apa gitu, kenapa gitu, kok kayak gini amat sih, udah berapa kali nih nemuin yang kayak gini gitu kan. Yang dari situ tuh udah kita tuh nah iseng nih, lagi-lagi kita berapa tuh iseng nengok ke belakang. Apa yang ditengok tuh apa coba bang? Kan kita jalan setapak ya. Itu bukan jalan, semak belukar. Terus kita ngelewatin mana? Semak bang itu. Semak dan itu rapat bang. Kalau kita habis lewat dari situ kan harusnya ada bekas dong. Itu enggak. Ada jalurnya. Itu enggak. Nah, itu dari situ kita lemas, kita capek, kita ngos-ngosan, mau nggak mau kita harus jalan bang. Itu kaki setengah diseret bang, karena udah pegel bang. Pokoknya kita harus pergi dari sini deh. Kalau kita bisa ngomong ya. Tapi kita mainnya itu tangan bang. Ayo bang gitu. Ayo kita jalan. Kayak gitu. Nah itu kita jalan sambil nyeret-nyeret kaki tuh bang. Nggak tahu udah berapa jauh tuh bang. Pokoknya ngikutin jalan setapak. Balik lagi tuh jalan setapak bang. Dan kita nggak ada yang nengok ke belakang bang. Karena takut itu tadi. Kita jalan terus ke depan gitu. Nggak tahu udah berapa lama, udah berapa kilo tuh. Pokoknya yang jelas hampir lah lebih dari 1 kilo 2 kilo bang. Karena itu kita capek banget bang. Pegel pokoknya. Si kaki itu udah keras lah bang. Udah keram lah kaki tuh. Udah tuh kita itu tuh kalau di kampung itu kan suka ada got ya bang. Gorong-gorong lah gitu kan. Yang gede gitu kan. Terus di kanan kirinya itu suka ada itu tuh kayak bruk, kayak semen gitu loh bang. Nah di situ tuh kanan kirinya itu. Nah kita tuh nemu itu dan kita bersandar di situ, istirahat di situ. Dan keadaan itu kayak nggak siang, kayak nggak malam gitu bang. Tapi kayak kita malam itu, kayak pas kejadian awal yang ngeliat pilar itu. Jadi suasananya masih malam. Nah, jadi udah tuh aku pribadi tuh bersandar bang di si pinggiran itu tuh, tembok itu, semen itu. Nah teman aku dia duduk di atasnya, yang satu lagi tuh tiduran di jalan bukan jalan raya tapi kayak jalan kebun gitu loh bang. Tapi bisa masuk mobil. Agak bukan jalan setapak lagi dong, udah agak besar kan. Nah karena bisa masuk mobil gitu. Udah teman aku tiduran di rumput situ, di dekat kaki kananku itu. Nah yang satunya lagi di seberangnya, di bruk yang depan. Nah tapi si Rio ini yang di atas itu gini, manggil ke sini gitu, nggak usah jauh-jauh gitu kan. Nah, udah tuh dari situ pindahlah ke sini, ke sebelahku. Nah dari situ kita udah tenang, udah ngatur apa segala macem, udah ya berdoa lah dalam hati gitu kan. Sambil aku juga gini terus ngasih tahu ke temanku kan, berdoa gitu dalam hati gitu kan. Nah, udah tuh pada berdoa segala macam. Terus nggak lama kemudian dari bawah itu posisinya gini bang, jadi kita di sini nih sebelah kiri. Nah dari bawah itu ada 2 orang tuh, nggak tahu itu cewek atau cowok. Nah, tapi dia tuh kayak abis nggak tahu dari mana, pokoknya dia tuh kayak buntelan kain tapi ditaruh di kepala. Tapi tangannya tuh ya udah nggak dipegangin pakai tangan gitu, cuman ya udah jalan aja gitu. Tapi dia datang ke arah kita gitu, ke atas gitu. Datang pas makin dekat kita tuh nanya. Nah si ini nih, si Agil nanya, Cil, kalau mau jalan keluar tuh kemana Garang, katanya. Ibaratnya bahasa Indonesia tuh kayak gini, kalau mau jalan keluar tuh lewat mana? Acil tuh kayak tante, kayak bude gitu loh.
Nah bahasa sana tuh acil. Acil. Kalau mau jalankan keluar tuh anak mana gitu. Pokoknya intinya kayak gitulah bang ya. Makanya itu acil. Nah, dia orang Banjar asli kan si temanku tuh. Udah tuh dari situ kita kaget ngeliat matanya. Mereka tuh berdua tuh kompak, matanya tuh naik ke atas, tapi cahayanya merah. Kayak sakit mata tapi ada sinar gitu loh bang. Kayak orang sakit mata tapi sinar tuh merah. Tapi jelas tajam dan mukanya tuh mukanya tuh datar, nggak ada ekspresinya. Sama kayak yang warga itu nggak ada ekspresinya mukanya. Yang di pasar itu. Yang di kampung itu. Nggak ada ekspresinya. Cuman dia cuman gini dong. Dan kompak. Si tangan kanan itu dua-dua itu langsung gini. Nggak ada konek-konekan gitu loh. Sama si bude yang satu itu nggak ada. Cuman. Nah, berhubung kita udah ngalamin banyak hal, badan lemas juga langsung aja ditarik bang. Pokoknya kita harus keluar dari sini. Nah udah tuh kita ngos-ngosan segala macem lah. Pokoknya capek lah bang. Capek. Nggak tahu itu udah berapa jauh. Nengok ke belakang lagi. Itu si Rio nengok ke belakang tuh awalnya. Dia langsung itu narik tangan tuh. Langsung kenceng banget. Kita bertiga tuh nengok ke belakang. Baik lagi tuh bukan jalan setapak bang. Ya bukan jalan mobil. Bukan jalan yang gede itu lah. Tapi semak belukar. Kita makin panik bang. Semak belukar itu. Itu ilalangnya juga tinggi bang. Banyak ilalangnya juga. Tapi tinggi bang. Mungkin kalau aku tuh lebih tingginya 2 meteran. Pokoknya tinggi lah ilalangnya tuh. Dan itu logikanya kan kalau seandainya kita lewat itu kan harusnya ada bekas sibakan gitu loh bang. Kayak gitu. Itu gak ada. Dan kayak gak ngerasa ada angin gitu loh bang. Gak ada angin, gak ada udara. Tapi kita tuh gak sesak bang. Nah kayak gitu. Nah, pokoknya gitu dari situ makin lari bang. Gak tahu itu udah mungkin lecet kali ya. Udah lecet kaki atau gimana karena pakai sepatu bang. Nah dari situ gitu tuh ya Allah, aku ngebatin sih bang. Ya Allah mudah-mudahan ya udahlah, selamat nggak selamat juga ya mungkin udah takdirnya kali ya. Udah kayak gitu bang. Udah ngucap kayak gitu karena udah capek bang. Udah pasrah lah. Keluar dari situ juga mungkin nggak mungkin. Karena kita udah ngalamin banyak hal bang. Dan itu diulang terus bang. Nggak tahu kenapa itu diulang terus kan. Tiap tengok ke belakang pasti itu bukan jalan. Selalu berubah ya. Selalu semak gitu bang. Dan kalau itu nggak ada bekasnya kita lewat itu nggak ada. Otomatis kita keluar dari mana? Lewat dari mana gitu bang. Nah dari situ tuh udah kita udah pasrah bang. Itu kita udah mungkin pengennya sih pingsan bang. Tapi kita nggak bisa. Aku pribadi nggak bisa pingsan bang. Capek juga. Nggak bisa bang, nggak bisa pingsan. Pengennya tuh pingsan jatuh atau lupa ingatan. Pengennya tuh kayak gitu. Cuman ya itu nggak bisa. Kayaknya tuh mata tuh harus melek terus gitu loh bang. Nah, ya di tengah-tengah kepasrahan itu kita tuh udah lah bang. Kita berempat tuh udah pegangan tangan nih. Jadi ibaratnya udah kayak udah lemas bang. Si pegangan tangan udah lemas, udah nggak kuat lagi. Jadi ya udahlah gitu. Terus si teman aku tuh satu tiba-tiba nunjuk gini deh bang. Nunjuk gini ke arah itu tuh, ke arah kayak dia tuh kayak utara tapi timur gitu bang. Utara tapi ujung utara tapi ke arah ke timur. Nah pokoknya kayak gitu deh. Nah dia ngelihat. Nah kita bertiga tuh sama bareng. Tuh ada satu titik cahaya bang. Kecil lah awalnya. Ya udah dia tuh ngajak ayo ke sana gitu. Kayak kalau diomongin tuh kayak gitu. Tapi pakai gerakan kepala. Yuk kayak gitu. Udah kita tuh lemas tuh sampai dibopong bang. Satu sama lain tuh saya saling membopong gitu loh bang. Jadi si tangan kita tuh sampai diangkat gitu lah, sampai diapit gitu loh bang. Udah kita jalan tuh sambil ya kita berempat nih bang, kayak rangkul-rangkulan gitu nih bang, kayak gini. Nah gitu berempat gitu. Sambil gini ini karena ilalang kan. Sambil gini-giniin jalan nih. Udah tuh kita tuh kayak gini nih bang posisinya. Jadi di tengah tuh agak kosong kan. Terus si
yang di depan itu berdua tuh gini-gini. Nyibakin ilalang itu. Karena kan tinggi kan. Terus ada kayak juntayan tanaman rambat gitu loh bang. Nah kayak gitu. Kayak di dalam gua gitu loh bang. Nah kayak gitu. Terus nyibakin. Kok makin lama cahayanya makin kayak terang gitu bang. Nah dari situ tuh udah. Nah terakhir tuh sibakan terakhir. Tiba-tiba. Wih. Kok siang ya? Kata. Dalam hatiku tuh. Kok siang ya gitu. Nah dari situ tuh udah mulai samar tuh bang. Pendengaran tuh udah mulai samar. Nah pas kita agak naikkan ke atas nih. Kita ngelihat itu tuh matahari bang. Cahaya yang kecil tadi itu. Dia tuh kayak naik ke atas itu bang. Sambil nyibakin itu tuh kayak. Kalau di kampung tuh namanya rumput yang menjalar itu loh bang. Iya. Kayak buat makan kambing gitu loh. Kayak rumputnya panjang-panjang kayak gitu. Digini itu udah tuh cahaya matahari bang. Dan itu kita ada di bibir jurang. Ada di bibir jurang. Dan kita semangat bang. Matahari. Tapi udah mulai denger tuh. Apa yang diucapin tuh. Udah denger lah. Gak begitu kedap gitu. Nah udah tuh. Nyampe lah di agak sedikit datar. Kita langsung tuh menuju ke bawah. Pas di tengah-tengah itu kita temanku tuh si Ria tuh ngeliat itu setengah teriak mobil. Kita baru ngeliat iya itu mobil gitu kan. Terus pas turun lagi kan ada selokan ya kalau jalan tuh ya. Iya. Bibir jalan sama selokan tuh ada kayak gitu kan. Nah kita tinggal loncat bang. Nengok ke belakang. Ngeliat pohon kembar. Pohon yang gede itu loh bang. Dia kayak 5 orang gak mungkin ke itu bang, kepegang itu pohon. Tapi jaraknya itu kayak dari sini ke depan itu loh bang. Jaraknya itu sama. Ini kan kayak dari sini nih, kayak 10 rumah ke depan gitu. Jaraknya kayak gitu. Jaraknya jauh juga. Gak begitu jauh bang. 10 rumah gitu. Karena kan itu cuman dua pohon itu yang paling besar. Jadi kelihatan tuh gak begitu jauh. Oke. Nah, karena gede ya. Ya udah sudah situ kita loncat bang ke jalan raya. Kuat nggak kuat sisa tenaga tuh lari ke mobil bang. Dan untungnya itu mobil nggak dikunci bang. Jadi ada yang nyender di ban mobil, ada yang udah masuk. Baru minum tuh di situ. Minum. Itu ngelihat jam di mobil itu 11:30. Siang karena matahari. Nah dari situ tuh udah mulai normal nih pendengaran. Jalan tapi masih kayak pemulihan itu loh bang. Belum full dengar gitu. Jalan tuh dari situ. Nah, 1 kilo lebih deh kalau nggak salah ketemu tuh tukang jualan dodol. Dodol kandangan, dodol khas Banjar lah bang. Ketemu pom bensin, jualan dodol, terus mampirlah di pom bensin, bersih segala macam, habis bersih mandi, habis mandi tuh kayak makan ngerokok gitulah, gitu. Nah dari pas lagi makan tiba-tiba HP tuh bunyi, ting, ngeping gitu loh bang, notifikasi gitu. Nah dari situ temanku tuh ada dapat telepon, katanya jadi nggak kesini katanya udah di jalan tapi kok nggak datang gitu. Kaget dong temen aku kan, lah jadilah ini udah di jalan lagi mampir di pom bensin kata. Apa sih namanya kata, udah telat katanya, orang udah kelar acaranya. Lah bukannya besok acaranya. Besok apaan, ini tanggal berapa, coba lihat tanggal kata. Kita kompak nih berempat ngeliat HP. Kan kalau HP itu suka ada tanggalnya kan, sama jam. Nah di situ kan nggak mungkin lari ke kalender sama tanggal 13. Nah kita berangkat tanggal 9 kan emang ya, hari Jumat tanggal 9. Nah itu di HP di kalender tuh tanggal 13 setengah 12 siang. 3 hari berarti. Ya sekitaran segitu. Nah kita terakhir ngeliat jam tuh jam setengah 12, 23, setengah 12 lewat lah ya malam. Itu terakhir ngeliat jam. Ya idealnya
estimasi kalau normal berapa? Kalau normal kalau naik bis itu dari Samarinda ke Banjarmasin itu berangkat jam 4 sore, nyampe sana tuh jam 8 jam 9 pagi. Itu paling lama ya. Nah, kalau naik mobil pribadi paling 10 jam, 9-10 jam. Kalau naik mobil pribadi. Nah, itu normalnya. Nah, ini tanggal 9 ya, harusnya kan sampai tanggal 10 dong, pagi. Betul. Jam paling lama jam 8 lah ya. Kayak bis gitu kan. Tapi itu tanggal 13 Bang. Berhari-hari. Kita gak percaya. Terus ditelepon lah sama temanku tuh sambil jemput kita di sini, jemput di sini. Coba Sherlock. Di Sherlock lah sama temanku tuh. Gak lama kemudian datang. Ternyata itu udah masuk Banjarmasin Bang. Ini udah Kalimantan Selatan. Oke. Nah, udah masuk Kalimantan Selatan. Dari situ tuh, dijemput tuh. Udah nanti ceritanya nanti katanya. Pas udah nyampe tempat keluarga temanku itu memang bener udah bongkaran Bang. Udah bongkaran. Tenda segala macam udah dibongkar segala macam. Ya udah 3 hari lah. Tanggal 10 kan, tanggal 11 resepsi kan. Betul. Nah, tanggal 12 itu kita harusnya udah pulang Bang. Tanggal 12 itu udah pulang, udah OTW lagi ke Kalimantan Timur. Nah, malah baru nyampe tanggal 13. Iya. Nah, bayangin loh Bang. Kayak gimana tuh rasanya. Nah, udah nyampe sana tiba-tiba udah mandi lagi kan. Udah disuruh makan segala macam. Baru ditanya dari mana. Terus kita cerita tuh semua berempat. Dari versi masing-masing kan. Diketawain. Gak percaya gitu. Karena kita bukan gak percaya, kita bukan orang pertama Bang. Nah, tapi yang bikin mereka ketawa itu karena baru kita yang lama 3 hari. Biasanya 1 hari 2 hari. Kita 3 hari. Bang Kabil paling lama tempat 3 hari. Dan itu untung katanya balik. Coba kalau enggak. Ngeri juga. Nah, kebetulan si bapak yang punya hajat itu, si saudara teman aku itu, mamanya itu lahir di situ. Neneknya kan masih ada ya, jadi si bapak yang punya hadiah itu punya nenek. Usianya itu udah 90 tahun. Nenek. Udah 90 tahun. Lahir di situ, kecil di situ, besar di situ, nikah di situ. Jadi otomatis kan asli situ dong. Betul. Jadi makanya dia cuma ketawa gitu lah. Walaupun dia udah 90 tahun tapi dia masih dengar. Dia masih gitu. Masih nyimak kita cerita tuh katanya. Oke. Masih nyimak cerita terus. Alhamdulillah ya selamat gitu. Tapi pakai bahasa Banjar. Nah, cuman saya kan bukan orang Banjar ya. Jadi ya intinya tuh seperti itu loh Bang. Gitu. Pokoknya udah dinasihatin segala macam, udah dikasih air doa lah segala macam gitu kan. Udah tuh. Nah, besoknya baru pulang, diantar lah sampai perbatasan Kaltim, Kalsel. Ngelewatin hutan itu lagi. Nah, ngelewatin hutan itu lagi tuh, kita ngelihat tuh, ada ngelihat pohon besar itu ngelihat. Nah, ini kan kata si paman, kan kita manggilnya paman ya, Pak D gitu lah, kayak kalau orang Jawa tuh. Nah, kata si Pak D itu katanya, ini kan pohon ini kan, iya. Terus ini ngeliat ini yang kayak kebun karet itu, yang warkop, iya. Itu gubuk Bang beneran. Temanku sampai melongo. Kan warkop itu warkop. Bukan. Nah terus lu semalam ngapain ngotot kayak gitu. Saung gitu. Nah, terus udah tuh sampai perbatasan kan. Kaltim Kalsel. Udah berani sampai sini. Udahlah, udah aman sampai sini. Ini udah Kaltim gitu. Diantar, dilepas, kita pulang. Singkat ceritanya nyampe Samarinda. Nah, aku punya mama angkat di Samarinda Bang. Oke. Nah, yang notabene dia asli Banjar. Nah, pokoknya tapi dia tuh bisa lah ya Bang. Ada keturunan gitulah. Jadi si mama angkatku tuh ada kebisaan gitulah. Nah, kebetulan kan aku tuh kenalnya nggak cuma sehari 2 hari ya Bang ya. Jadi kalau suara mama angkatku tuh pasti tahu lah. Tapi ternyata itu suara nenek-nenek Bang. Kayak datuk gitu. Kayak nenek lah gitu. Kayak nenek kita lah gitu kan. Tapi suaranya itu kayak udah tapi nenek-nenek tapi kayak suaranya itu kayak berwibawa banget gitu. Kayak makanya tiba-tiba ngomong kayak gitu pas kita nyampe berempat itu kita
kita mau laporan, itu udah nyampe nih, udah balik lagi, udah selamat kan itu. Belum juga ngomong cerita apa-apa bang, cuman minum gitu nah. Makanya katanya kalau dengan ada nenek-nenek bang, makanya katanya kalau kemana-mana tuh jangan sompral, terus hati itu jangan sombong, jangan takabur gitu ya. Aku langsung kayak gitu ke temanku bertiga tuh. Kenapa kata temanku tuh, kata si Rio tuh, ini bukan ibuku. Bukan, dengerin aja aku gitu. Oh lu tuh didengerin. Kamu ketemu ini kan, kata si mama angkatku itu, kata si Datu itu. Kan kita manggilnya Datu ya kalau di sana tuh. Kamu di sana itu kan ada yang ketemu bapak-bapak kan, tapi pakai bahasa Banjar. Nah, temanku tuh kan ada orang Banjar nih, jadi tahu. Makanya aku bisa ngomong kayak gini, Bang ya. Nah, kamu ketemu bapak-bapak ini kan, kata. Terus ketemu dua bude acil-acili itu katanya. Tahu, Bang. Kita belum cerita loh. Nah, dia tahu duluan. Dia udah tahu ya. Terus iya dah tuh. Pokoknya iya aja gitu tuh. Oh iya. Kita belum cerita bang. Jadi kita tuh berempat cuman bener kan. Terus tiba-tiba udah tuh, baiklah mama angkatku tuh, dia asli nih katanya. Kenapa, ada apa katanya, sambil ketawa mama angkatku tuh. Enggak apa-apa. Ini ibuku, ibu angkatku asli nih. Terus cerita dong sama ibu. Cerita sama ibu kata ibu angkatku tuh disuruh cerita. Kan tadi udah itu kan sama Datu kata gitu, bukan sama ibu katanya. Nah ceritalah dari si Rio, Agil, Ebi, baru aku cerita. Terus baru si mama angkatku bilang, itu tuh leluhur kalian katanya, si bapak-bapak itu. Nggak tahu dari siapa kata. Cuman senyum-senyum. Sebenarnya ibu angkatku tuh udah tahu mungkin ya. Leluhur siapa mungkin udah tahu, tapi nggak mau nyeritain gitu kan. Nah dari situ tuh. Nah kalau yang si bude ini dua ini, yang cewek dua ini tuh katanya yang terakhir kita temuin itu mata merah. Itu bang kayak semacam tumbal pesugihan gitu bang. Jadi dia tuh terperangkap di sana si arwahnya itu. Makanya dia tuh gini tuh. Dia gini loh. Padahal kita belum itu bang. Ngasih detail itu nyeritainnya, cuman garis besarnya doang gitu. Makanya dia gini tuh si mama tuh bilang, makanya dia gitu supaya itu tuh cepat pergi gitu loh. Pokoknya rasa capek tuh harus dilawan. Makanya dia tuh gini. Maka mata merah tuh biar kita tuh pergi gitu ya. Biar kita tuh takut gitu loh. Kayak gitu. Jadi udah cerita ke itu ibu angkat ya. Udah cerita ke ibu angkat yang dialami di Banjarmasin. Berarti terakhir itu si ibu-ibu mata merah ini ya. Iya, ibu-ibu mata merah. Terus gak lama ada ngeliat cahaya pas kita lagi kecapean itu, pas setelah berapa kilo dari si ngeliat dua cewek itu. Nah itu sih bang pengalamanku yang paling sampai sekarang nempel ya, karena ya 3 hari bang. 2009 ini ya 2009 hari Jumat 2009. Berarti jadi ini bang ya apa bermula banget itu ketika ngelewatin kerumunan yang itu kita lagi ngapain lagu nih, aransemen lagu gitu kan, lagu Banjar bang. Nah pokoknya abang cari deh lagu Banjar, lagu Karindangan judulnya. Nah itu awalnya aku lagi ngapain lagu itu 2009 lagi dengan lagu. Terus di tip mobil juga lagi dengerin lagu itu. Jadi kayak apa sih nadanya gitu kan. Ya walaupun suaranya gak bagus-bagus banget, tapi aku suka bang gitu, suka nyanyi gitu loh bang. Nah dari situ tuh lagi entah mungkin gara-gara lagu daerah kali ya, atau mungkin ya karena kan namanya lagu daerah ya, walaupun cuman lagu tapi kan kita nggak tahu ya menarik atau enggak gitu kan. Menarik mereka yang nggak kelihatan gitu kan. Betul. Nah dari situ kita tuh kayak di notice sama sekurung, kita kayak mobil nih, kita di dalamnya kita tuh kayak nerobos masuk, tapi di luar tuh kayak ramai gitu bang, kayak orang lagi pawai. Kita tuh di dalam mobil itu kayak rame, woi, segitu berisik kayak gitu. Makanya itu langsung ternotis, langsung diem. Nah, padahal itu suara musiknya tuh kecil loh. Nah itu kan pas
Yang bilang jangan sompral itu yang pas ini ya, yang dibilang kalian jangan sompral itu pas di bagian yang mana tuh? Yang si Datu nenek. Oh jadi pas udah di rumah ya berarti ya? Pas udah di rumah sama itu sih, sama yang si bapak itu bilang katanya mau kemana Grang, mau kemana sih kalian ini gitu. Intinya kalau di bahasa Indonesia kayak gitu bang. Nah tapi kalau dari omongan Datu ini, dari Ibu Angkat ini, dia bilang jangan sompral tuh dari 4 orang ini ada nggak yang ngelakuin sesuatu gitu bang sampai ngalamin yang kayak gitu? Ya ternyata itu bang, aku pribadi apa ya, kayak semacam dulu kan masih muda ya bang, lulus SMA 2008 2009 kan, masih 19 tahun kan. Jadi kayak masih apaan sih nyasar, nggak mungkin nyasar lah dalam hati. Nah, ini versi aku bang. Nah ternyata kalau versi temanku yang 3 orang ini, jadi kayak gue asli sini ngapain gue takut gitu loh bang. Nah mungkin itu kali ya. Mungkin itu dari hati ya berarti ya. Di hati kan. Kalau sama makhluk kayak gitu katanya kan nggak usah ngucap di bibir bang. Jadi ngomong dalam hati aja, permisi juga dalam hati. Jadi mereka tuh dengar gitu loh. Kalau ngomong kayak gini malah mereka nggak dengar katanya. Katanya. Tapi walau alam ya kan. Oh jadi kalau kita ngomong malah nggak dengar dari hati. Karena kan mulut itu kan alat bicara manusia kan. Nah kalau batin itu kan mereka juga tahu dong. Kayak misalnya saya kesini datang kan, kita kan nggak tahu di sini ada siapa aja kan. Makanya nggak, kalau di lisan itu mungkin assalamualaikum, tapi dalam hati kan kita permisi atau apa gitu kan, numpang bertamu atau apa gitu kan. Oh iya, terus aku ada satu pesan sih bang dari mama angkatku tuh. Jadi kayak dari kejadian ini bang, jadi aku tuh dipesenin doa kayak semacam, kalau ya khususnya di Kalimantan ya bang ya. Jadi katanya kalau kamu main ke Kalimantan Utara atau Tengah atau Barat itu kan, nih baca ini nih kata gitu. Jadi kayak semacam permisi gitu. Nih saya cucunya ini gitulah. Jadi kayak jangan ganggu lah gitu kan, atau jangan disasarin lah gitu. Kalau ada salah-salah ucap atau salah-salah kata, maaf. Oke, itu bahasa Banjar bang? Bahasa Banjar. Aku sampai catat bang, karena aku ya itu sih walau alam ya bang. Tapi kayak bahasa Jawa lah ya. Kayak aku ke tempat abang ke Jawa kan, otomatis kan aku ada bahasa Jawa yang kulo nuwun gitu kan, kayak gitu kan. Otomatis kan kasarnya mungkin kan leluhur abang tuh kan pasti kan nggak ngerti terima kasih. Taunya kan kulo nuwun kan, permisi kan. Kalau zaman sekarang tuh kan permisi kan. Kalau dulu tuh kan kulo nuwun atau ya kan kayak gitu kan. Nah kalau dari bang Kabir kan yang ngeganjil kan ini ya, siapa sih yang ngelakuin sompral itu? Berarti kan dari hati. Ada teman dan aku juga gitu. Tapi versi aku kan kayak tadi gitu bang. Tapi kalau teman aku ternyata gue asli sini, gue asli Kalimantan, lahir Kalimantan, jadi nggak mungkin nyasar. Jadi itu kata-kata biasa, tapi kan kita nggak tahu ya nyinggung atau enggak ya. Iya, oh lu sombong amat sih kan. Betul. Rasanya mungkin begitu ya. Mungkin mereka tuh dengar kali ya. Karena kan bicara hati ya. Betul. Mereka kan ngebatin tuh si temanku nih kan. Pasti mereka denger dong. Oh lu sombong gitu kan. Oh oke, gue uji nih gitu. Mungkin kayak gitu kali ya. Kan lu ngerasa lahir di sini nih, tanah lu di sini, nggak mungkin nyasar kan. Terus berapa hari nih kuatnya gitu kan, mungkin kayak gitu kali ya. Mungkin. Dan secara logika juga kan ke beberapa tempat ternyata ketika setiap belok setiap nengok ke belakang ternyata bukan jalan, bambu kuning terus semak belukar. Itu kan nggak masuk akal ya bang ya. Pasti nggak mungkin, nggak masuk akal. Terus kita keluar dari mana? Nggak buat juga kalau misalkan ya butuh usaha. Kalau misalkan iyalah, kalau kita ngelewatin berempat loh bang, nggak mungkin dong kita nerobos itu bambu kuning, nggak mungkin. Okay. Logikanya nggak mungkin bang. Nggak, sulit juga ya pasti ya. Nggak mungkin, pokoknya nggak mungkin lah bang. Apalagi bambu kuning kan. Bambu kuning, bambu apapun itu bang, karena kan rapat pohon bambu. Betul. Bang, belum lagi anak-anak bambunya, belum lagi ada duri-durinya. Kalau bambu kan ada durinya bang. Itu 4 orang lagi ya. Dan itu 4 orang nggak gandengan tangan lagi. Nah, ini bambunya, maksudnya bambunya terus semaknya kan ketika nengok ke belakang itu apakah luas atau? Ya pokoknya seblok bambu kuning bang.
Seblok bambu kuning. Kita nggak mikir itu luas atau apa, pokoknya seblok bambu kuning ya. Dan kanan kiri itu gelap. Itu juga kan ketika temen mau datang ke warkop yang pertama itu kan ternyata 2 orang lihat saung, 2 orang lihat warkop. Ya syukur alhamdulillah sih. Nggak mampir ya? Betul. Coba kalau mampir ya. Tambah cerita lagi kan. Beda cerita, mungkin nggak bakal ketemu ya bang kita di sini. Iya nggak bisa cerita sini ya bang. Iya. Oke. Nah itu tadi cerita dari Bang Kabir. Jadi pengalamannya yang ketika berangkat yang harusnya cuma 11 atau 10 jam ya bang. Normal ternyata sampainya 3 hari ya bang. 3 hari. Dan dijemput lagi ya kan. Aduh. Dijemput lagi. Tapi pas pulang dari sana balik ke Samarinda aman, nggak ada apa-apa. Tapi ngelihat pohon itu ada. Ngelihat pohon itu, ngelihat gubuk itu ada, saung itu. Oke. Nah itu pohon gede itu kan 2 bang ya. Itu posisinya sama di situ. Kalau dari arah datang itu sebelah kanan. Itu lokasi posisinya sama kayak waktu ngeliat pilar itu. Sama. Sama, karena nggak ada lagi pohon yang gede bang. Pokoknya dia deh pohon gede. Kalau mungkin pokoknya kulit pohonnya itu bukan hitam ya bang. Bukan hijau tapi abu-abu kulit pohonnya itu. Kayak pohon apa? Kayak sejenis pohon randu tapi bukan pohon randu. Pohon randu, pokoknya pohon randu tuh sama warnanya juga abu-abu bang. Tapi nggak se abu. Kalau itu abu-abunya abu terang bang. Dan gede banget gitu. Kayak gimana ya bang? Warna abunya, pokoknya abu-abu terang kayak celana SMA bang. Oh, iya. Nah kayak gini bukan? Enggak. Agak terang bang, abu-abunya. Oke. Kayak abu rokok lah bang. Nah kayak gitu. Abu rokok ya. Kayak gitu, abu rokok. Oke. Nah itu dia tadi cerita dari Bang Kabir itu mengesankan ya bang, pengalaman dari tahun 2009 sampai sekarang pasti ya namanya ngalamin sendiri. Udah gitu kan berempat ya. Kalau kita sendiri ngalamin kan takutnya orang lain nggak percaya, cuman kan ada saksi kan. Ya kebanyakannya sih mungkin pasti ya. Pasti nggak percaya. Tapi saya percaya sih kalau orang Kalimantan asli terus daerah Banjarmasin ya. Daerah Banjarmasin, Batu Licin atau Penajam, pokoknya Kalimantan lah, pasti percaya. Karena mereka tuh pasti sedikitnya pasti ngalamin. Dan itu udah nggak aneh bang. Karena mereka tuh udah kayak berdampingan biasa. Pasti ada yang komen nggak percaya itu karena mereka nggak ngalamin bang. Belum ngalamin gitu ya. Kalau jujur sih kalau aku sih kalau ada yang mau ngalamin ya datang aja. Nah, mampir langsung ke Kalimantan. Datang aja karena ya ucapanmu itu pasti akan dijawab kok. Walaupun itu dalam hati, walaupun itu lisan, ya syukur-syukur kalau ngucap ya. Kan itu ngucap lewat bibir kan. Pasti ya lihat aja. Apalagi yang pernah minum air sana ya, kasarnya gitu. Nah, ini satu pesannya saya ya bang ya. Iya. Ini yang pernah buat teman-teman nih yang pernah ke sana. Kalian datang ke Kalimantan Timur, khususnya Samarinda atau Balikpapan lah ya. Samarinda lah ya. Yang pernah minum air Mahakam, pasti suatu saat akan balik lagi ke sana. Entah itu kapan, 10 tahun atau 20 tahun atau 5 tahun, pasti akan balik lagi ke sana. Pasti balik ke sana. Pasti balik lagi ke sana. Entah itu urusannya apa, senolak-nolaknya kalian gitu kan. Nggak akan. Gue nggak betah di sana. Di sana gini bla 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 gitu. Lihat aja. Silakan karena udah ngalamin dan udah ada saksi. Banyak kok teman saya yang dengan gagahnya, gue nggak betah di sini, gue nggak ini, sampai yang DJ-nya hilang juga ada, dan itu orangnya masih hidup, gitu. Makanya saya ya silahkan kalau percaya ya mungkin mereka yang penduduk asli sana atau yang pernah ngalamin di sana. Tapi kalau yang nggak percaya, kalau aku pribadi sih ya nggak apa-apa, nggak percaya juga nggak dipaksa gitu. Cuman paling enggak ya di tempat kalian juga punya adat kan, menghargai, punya adat istiadat kan. Di tempat kalian juga yaitu adat istiadat di Kalimantan juga seperti itu gitu. Cuman mungkin beda-beda jalannya, beda-beda caranya gitu. Betul, masing-masing tempat punya budaya sendiri ya bang ya. Oke. Terus aku mau minta maaf bang ya kalau ada salah-salah penyebutan nama daerah atau nama tempat, nama kota lah ya. Nggak ada maksud untuk
menjelekkan nama tersebut gitu. Cuman ini mah pengalaman aku berempat gitu lah. Dan teman aku juga masih hidup bertiga ini kita. Bertiga. Jadi ya dengan segala kerendahan hati, terus kalau ada kata-kata yang tidak sopan atau yang salah ucap, ya aku pribadi aku minta maaf, khususnya warga Samarinda, Balikpapan, Penajam, Balikpapan, Batu Licin, Banjarmasin. Ya pokoknya yang aku sebutin tadi, Kalimantan Timur sama Selatan lah ya. Timur Selatan. Ya aku minta maaf yang sebesar-besarnya, mudah-mudahan nggak ada yang tersinggung gitu. Semoga nggak ada yang tersinggung ya. Jadi memang kita Bang Kabir cerita tentang pengalaman pribadinya yang dialamin ya Bang di tahun 2009. Oke, siap. Jadi terima kasih nih Bang Kabir udah mampir dari Jakarta mampir ke Priok. Oke. Jakarta Selatan ya Bang ya. Siap. Oke, siap. Oke, sekian video